Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKP Porkonono, HKP Tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga, yang tetap setia di dalam kasih-Mu, yang telah memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, yang memberikan kehidupan dan firman. Biarlah Roh-Mu menguatkan kami untuk selalu setia kepadamu. Dan biarlah malam ini Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Sabtu 13 September 2025, diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 hingga ayat ke-18, dan yang menjadi pembimbing ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Saya baca sekali lagi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yakobus seorang rasul yang secara terang-terangan dan terbuka menyuarakan apa tantangan dalam kehidupan kita. Di pasal yang ketiga ini, Yakobus mengajak kita untuk memahami bagaimana memakai atau menguasai seluruh organ-organ tubuh kita. Salah satu adalah lidah. Lidah adalah alat kecil dalam tubuh kita ini, tetapi bisa membawa bencana yang sangat besar. Sama seperti api, api yang kecil bisa membakar hutan yang begitu lebar. Karena itu tanpa tedeng aling-aling, Yakobus mengajak kita supaya menguasai lidah, kata-kata, ucapan-ucapan, apa yang keluar dari mulut. Karena tidak mungkin keluar kata yang baik dan yang jahat dari satu mulut. Sebab tidak mungkin air yang pahit dan air yang manis keluar dari satu sumber mata air. Inilah satu pemahaman yang sangat indah dari Paulus. Kemudian dia lanjutkan, bukan hanya lidah tetapi juga pengetahuan, pikiran, hati, kebijaksanaan, dan apa yang kita miliki. Salah satu kemampuan manusia yang diberikan Tuhan yang tidak terukur adalah akal budi, hati, pikiran, otak, dan intelektual kita. Tetapi yang sangat menarik adalah bagaimana kepintaran, orang pintar, orang berhikmat, orang bijaksana. Orang pintar banyak, dia mengetahui banyak hal, memahami banyak hal, tetapi sering pemahaman itu, kepintaran itu tidak membuat orang-orang lain untuk mengerti. Oleh karena itu banyak orang secara intelijensia bisa pintar hebat, tetapi tidak semuanya mempunyai dampak yang baik bagi semua orang. Orang berhikmat juga sama. Orang berhikmat adalah orang yang mengetahui segala sesuatu, yang banyak mengerti dan mampu melakukannya apa yang dia ketahui. Orang pintar belum tentu mampu melakukan apa yang dia ketahui, tetapi orang berhikmat dia mampu melakukan apa yang dia ketahui. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah berasal dari Tuhan. Orang bijaksana tentu adalah orang pintar dan orang berhikmat. Tetapi itu semua berasal dari Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatu yang dia lakukan harus berdasarkan
apa yang dia pahami tentang Tuhan, mengarahkan orang untuk mengenal Tuhan, untuk memperlihatkan kuasa dan keinginan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh penulis Injil ini, Yakobus. Yang pertama, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang pengetahuan. Biarlah orang yang berpengetahuan melakukan atau memperlihatkan pengetahuannya, tetapi harus dengan penuh kebijaksanaan. Itu artinya pengetahuan itu harus memperlihatkan apa yang Tuhan inginkan, harus didasari oleh firman Tuhan. Yang kedua, berhikmat itu bukan berarti hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu bisa berasal dari tiga hal. Yang pertama, duniawi, pemahaman akan dunia, mengetahui segala apa yang terjadi di dunia ini, tetapi belum tentu mengarahkan orang untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, banyak orang yang berhikmat tetapi tidak secara spiritual, secara roh, secara iman percaya. Dia berhikmat, dia bisa melakukan apa yang dia ketahui, tetapi dia tidak pernah berdasarkan mengalaskan seluruh perbuatannya atas firman Tuhan. Dan yang ketiga, ada hikmat dari iblis, dari setan. Betapa banyak pengetahuan-pengetahuan yang diselewengkan, yang dipakai untuk menjadi kejahatan, untuk merusak atau tidak untuk menjadi berkat. Karena itu harus hikmat yang dari surgawi. Yang ketiga, harus kita pahami hikmat yang dimaksud oleh Rasul Yakobus adalah hikmat yang berasal dari Tuhan, yaitu kebijaksanaan. Hikmat yang berasal dari Tuhan adalah hikmat yang selalu mengetengahkan atau mendahulukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Kita buat contoh sederhana. Kalau dia melakukan segala sesuatu pekerjaan, dia melihat apa keinginan Tuhan di situ. Dengan demikian, dia akan melakukannya dengan sepenuh hati, tidak bermain-main. Dan dia akan menjaga seluruh hal-hal yang bisa merusak atau menggoda dia untuk tidak melakukan itu, untuk bertindak tidak benar, atau melakukan kejahatan melalui apa yang dia lakukan. Oleh itu, biarlah kehidupan kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di sini. Biarlah hikmat yang kita peroleh itulah hikmat dari surgawi, bukan hikmat dunia. Boleh-boleh saja kita berada di dunia, tetapi kita harus hidup secara surgawi. Artinya kita sedang berada di dunia, dan dunia ini kita buat menjadi hidup secara surgawi. Yang berarti firman Tuhan jadi dasar dari seluruh tindakan perbuatan dan apa yang kita lakukan. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang kami terima untuk sepanjang hari ini. Biarlah kami berhikmat yang dari Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, agar hidup kami ini menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amang-inang semua jemaat HKB Pekernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu Pesta Kotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu Pesta Kotilon. Pesta Kotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Kotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka Pesta Kotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Kotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat
bahwa semua hasil kerja, panen, rejeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HGPP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui
celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.